Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Jar. Nah, kenapa Mbak Jar ada di sini? Karena ini tadi kan Mbak Jar nggak jualan. Nah, waktu mau nyapu kebun, Mbak Jar menemukan tanaman Mbak Jar yang lagi terkenal layu fusarium. Sebenarnya kemarin udah terkena yang sebelah sana ya, dan Mbak Jar udah berusaha menanggulanginya dan cukup berhasil. Tapi penyakit itu nular ke kebun sebelahnya. Nah, kali ini Mbak Jar ingin mengaplikasikan atau mempraktekkan, mengasih tutorial kepada pemirsa semua bagaimana cara mengatasi layu fusarium yang biasa menyerang tanaman pisang kesayangan kita ya. Mari ikuti kegiatan Mbak Jar pagi ini supaya bermanfaat untuk orang lain. Misal tayangan Mbak Jar ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe agar Mbak Jar lebih semangat lagi bikin video-video yang lebih menarik lagi tentunya ya. Terima kasih dukungannya, tanpa kalian Mbak Jar tidak berarti apa-apa deh ya. Terima kasih banyak. Mari ikutin Mbak Jar. Mbak Jar mau memberitahu kepada pemirsa semua tanaman Mbak Jar yang terkena layu fusarium, yaitu ini ya. Ini batangnya kemarin itu subur banget karena ini kan tanah baru ya, terus diberikan tanah Mbak Jar supaya lebih subur, maksud Mbak Jar gitu. Nggak taunya malah terkena hama, serangan virus layu fusarium. Ini juga ciri-ciri penyakit layu fusarium, yaitu daunnya begini ya, kuning, agak kuning, kekuning-kuningan, terus pada patah-patah begini, akhirnya ini layu. Nah, kalau yang belum tahu mungkin menyangka tanaman ini sehat ya. Ini kan kelihatan sehat ya, masih hijau royo-royo dan ini juga masih bagus. Tapi kalau misalnya layu fusarium itu udah mengganas, maka semua tanaman Mbak Jar ini akan terkena dampaknya, lambat laun, cepat atau lambat, semua akan mati kayak gini. Dan kemarin yang sebelah sana ini kemarin juga terkena layu fusarium, indukannya ini, padahal udah mau berbuah ya. Ini kemarin udah mau berbuah tapi terkena layu fusarium, dan alhamdulillah Mbak Jar tanggulangi atau dicegah, diantisipasi, dan alhamdulillah berhasil. Ini anaknya subur. Ini bukan kena layu fusarium, tapi karena kemarin ini Mbak Jar ngambil daun singkong dan ini terkena Mbak Jar, atau makanya sengkleh istilahnya ya, godongnya jadi sengkleh karena ketarik Mbak Jar gini pas lewat. Ini sehat alhamdulillah. Nah, yang sini ini semua kemarin juga terkena layu fusarium semuanya, bahkan pada berbuah panjang-panjang segini. Nah, satu tandan itu ada yang 14 sisir. Nah, sayang banget kan, ada 6 tandan yang lagi berbuah dan semuanya terkena layu fusarium. Nah, ini oleh Mbak Jar dibabat habis. Biasanya ada satu langkah pertama yang biasanya dilakukan kalau tanaman pisang itu mengalami layu fusarium, yaitu akar-akarnya itu didongkel, diambil, lalu dimusnahkan dan disterilkan dulu sampai beberapa bulan, baru ditanamin tanaman pisang kembali dengan bibit yang baru. Tapi ini Mbak Jar nggak melakukan hal itu, namun dibabat semua, terus dikasih cairan insektisida yaitu furadan yang diaplikasikan dengan air. Nah, dan ini alhamdulillah cukup berhasil. Ini tumbuh lagi tunas-tunas baru yang lebih sehat, kayaknya ini lebih sehat, batangnya besar-besar. Ini masih menyerang di sini. Ini tanaman pisang susu, atau bahasa Indonesia ada yang nyebut ini raja serai, kalau orang Jawa namanya pisang susu atau pisang kalista. Ini juga masih terserang layu fusarium, padahal ini yang di sebelahnya udah sehat-sehat banget. Nah, ini nanti akan Mbak Jar tanggulangi lagi. Dan mari Mbak Jar kasih tutorialnya gimana cara menanggulangi layu fusarium dari segala trik yang Mbak Jar lakukan setiap kali tanaman Mbak Jar terkena virus layu fusarium.
Langkah pertama, karena ini tanaman Mbok Jar ada yang lagi berbuah dan buahnya panjang, maka Mbok Jar mengantisipasinya tidak dengan pestisida atau insektisida ya, karena sayang banget kalau misalnya pestisida atau insektisida itu merasuk ke dalam buahnya, yang jelas akan sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Maka Mbok Jar akan berusaha menanggulanginya dengan memberi garam gosok. Ini ya, ini garam gosok, bukan garam yang beriodium ya, ini garam yang baru saja diambil dari tambak garam dan belum dikasih iodium. Ini biasanya Mbok Jar kasih ini ditaburin ke ini untuk dapat ya. Ini ya Mbok Jar yang sayang banget ya kalau misalnya buahnya bagus tuh, bagus gede-gede banget. Ini sayang banget kalau misalnya nanti terkena imbas atau ikut terserang layu fusarium, maka Mbok Jar kasih garam ini segar-segar aja begini, garam dapur ya. Ini cuma langkah pertama ya, karena virus mungkin akan mati atau akan takut dengan garam ya. Ini tanaman baru nggak usah dikasih, tanaman yang udah tanaman buah yang bisa sobat petani atau sobat-sobat Mbok Jar yang misalnya lebih berkebun seperti Mbok Jar, yang bisa dilakukan untuk mengatasi layu fusarium yaitu dengan memberi bubuk dolomit. Bubuk dolomit ini atau yang biasa disebut dengan kapur pertanian bisa dibeli dengan di toko-toko pertanian, tapi ini mabul-mabul loh ya. Nah, mawul-mawul kasarannya kalau orang Jawa bilang. Ini harus hati-hati karena ini bubuk kapur. Jadi, ini caranya. Dolomit ini harganya murah kawan, satu sak ini penuh, nggak penuh sih ya, pokoknya satu sak, satu karung itu harganya cuma 24.000 Mbok Jar belinya ya, dan mudah didapat, yaitu di toko-toko pertanian yang jual berbagai macam perlengkapan pertanian, di situ ada, gampang banget deh pokoknya. Setelah tadi dikasih garam, ini Mbok Jar mau dikasih dolomit, dan ini aman ya, ini bukan insektisida atau pestisida, tapi ini aman, ini kapur khusus pertanian ya, diaplikasikan begini aja, ditabur-taburin begini, yang banyak nggak apa-apa, ini nggak berbahaya ya bagi tanaman, yang banyak biar meresap ke dalam tanah, dan dengan harapan fungi atau jamur yang jamur layu fusarium itu, virus maksudnya ya, virus layu fusarium itu bisa mati atau tidak berkembang biak lagi. Ini banyak-banyak nggak apa-apa ya, dikasih banyak-banyak, istilahnya dipupuri atau dibedain ya. Misalnya dibedain biar virus layu fusarium nggak mau mendekat lagi. Lakukan sampai semua tanaman selesai dikasih pupuk ya, dengan harapan tanaman Mbok Jar yang lagi berbuah tadi bisa selamat deh sampai dipanen. Nah, untuk tutorial yang ketiga, cara mengatasi layu fusarium, yaitu Mbok Jar melakukan bila tanaman udah kasep atau udah layu fusariumnya udah mengganas kayak gini, ini kan udah nggak bisa lagi diatasi ya, istilahnya udah mati. Ini harus ditebang dulu di sini ya, teroboh ya. Nah, ciri-ciri tanaman layu fusarium kayak gini. Nah, ini kan udah mati, ada bintik-bintik coklat atau hitam ya, ini sampai bawah. Nah, ini sampai bawah kan. Kalau misalnya tanamannya ini subur atau sehat, nggak kayak gini, ini udah terkena virus, ini sampai dalam-dalam, contohnya kayak gini.
Ini seharusnya didongkel atau diambil ya sampai ke dalam-dalam begini, tapi berhubung Mbok Jar itu eman atau eman-eman yang di sana kan ada yang lagi berbuah tuh. Cara mengatasinya supaya tidak menular ke sana, Mbok Jar mau dikasih insektisida karena ini agak jauh dari situ ya. Semoga insektisidanya tidak sampai di situ karena ini lumayan jauh, ada 3 meteran deh. Udah sekalian ya, sekalian buruh-buruh biar penyakit layu fusariumnya tuntas, enggak nular lagi kemana-mana. Ini juga harus dirobohkan. Ini yang lebih parah ya. Kalau layu fusarium udah parah ya kayak gini. Nah, ini udah masuk ke dalam-dalam dan mungkin kalau nggak segera diatasi ini anakannya juga ikut semuanya. Busuk. Ini udah busuk. Nah, busuk kan? Ini udah busuk. Semuanya udah busuk sampai ke dalam-dalam, ini sampai berair kayak gini, dan ini mungkin akan ketularan juga, tapi ini Mbok Jar kasih insektisida dengan harapan nanti kalau tumbuh tanaman baru udah sehat ya. Nah, Mbok Jar terbiasa menggunakan insektisida atau nematisida jenis Furadan 3GR atau maksudnya ini apa ya, 3GR pokoknya ya mereknya Furadan ini yang kemarin Mbok Jar aplikasikan untuk mengobati layu fusarium yang di sebelah situ. Nah, ini biasanya Mbok Jar aplikasikan dengan air. Ini udah ada air di sini. Di sini ya. Ini. Ini diaplikasikan kayak gini. Nggak apa-apa ya, pakai tangan nggak apa-apa ya. Diaduk. Nanti Mbok Jar cuci tangan kok ya. Diaduk-aduk gini. Aduk, pakai dikira-kira aja ya. Kalau misalnya ini sih ada petunjuk penggunaannya, tapi Mbok Jar terbiasa dikira-kira, nggak apa-apa. 5 gram setiap tanaman. Kalau misalnya untuk ya 5 gram untuk setiap tanaman. Nah, ini warnanya udah berubah ya, jadi ungu, bagus ya, cantik ya warnanya. Diaduk-aduk begini. Kalau misalnya ada sendok ya pakai sendok, kalau Mbok Jar biasa pakai tangan, nggak apa-apa, nanti dicuci sama sabun ya, dicuci sama sabun. Nah, begini lalu diaplikasikan ke tanaman. Ini dengan harapan meresap nanti sampai ke akar-akar, sampai akar-akarnya nanti ini, supaya jamur atau penyakit fusariumnya bisa hilang dan tidak menular kemana-mana. Dan Mbok Jar kemarin yang di sebelah situ berhasil ya dengan cara ini. Buktinya tadi anakannya tumbuh dengan subur. Nah, ini biar yang deket-deket. Nah, masih ada butir-butirnya nih. Ini dikasih sini nggak apa-apa, kasih sini nggak apa-apa, ini butir-butirnya kasih sini. Insya Allah nanti kalau tumbuh jadi sehat atau tunas yang sehat kayak yang sebelah tadi ya, Insya Allah, semoga saja. Setelah kita mengaplikasikan 3 cara tersebut dan seandainya berhasil, langkah yang keempat yaitu dengan mengasih nutrisi pada tanaman yang habis terkena layu fusarium kayak gini. Ini nanti dikasih nutrisi. Nah, istilahnya kalau pada tubuh manusia dikasih vitamin ya, biar pertumbuhannya cepat, biar sehat, bisa menahan gemburan penyakit dari luar gitu. Nah, yang biasa Mbok Jar gunakan adalah ini. Ini adalah NPK Posca Plus, warnanya putih agak gelap begini ya. Kalau Posca biasanya kan warnanya agak merah atau ada yang coklat, tapi ini warnanya putih agak gelap, putih tulang ya istilahnya. Nah, ini Posca Plus ini bagus sekali untuk tanaman yang habis terkena penyakit karena dia mengandung zinc dan mengandung sulfur, dan pokoknya bagus banget deh untuk menangkal virus fusarium datang kembali. Dan biasanya Mbok Jar sebelum ini ditebarkan, Mbok Jar biasanya melubangi dulu di sekitar tanaman itu dengan memakai cangkul.
mula-mula Mbak Jar mau mencangkul sekeliling tanaman ini, tapi nggak boleh terlalu dekat ya, usahakan kayak setengah meter gini. Nah, Mbak Jar terbiasa kok ya mencangkul sendiri dari dulu. Mbak Jar juga pernah kok merantau di Sumatera. Ini Mbak Jar gini ya. Ini Mbak Jar lakukan ada tanaman pisang yang tadi terkena Lactobacillum supaya sehat dan kebal dari serangan hama Lactobacillum atau serangan virus dari Lactobacillum. Ini juga semua ya, semua tanaman diperlakukan yang sama, jangan pilih kasih ya semuanya. Ini subur ya, semoga nanti pisangnya, tanaman pisangnya panjang-panjang buahnya. Mbak Jar mau mempraktekkan gimana caranya mengasih pupuknya. Nah, ini ya caranya ya. Ini ditebarin kayak gini. Dikit-dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Harus segera ditutup kembali. Lakukan hal yang sama pada tanaman-tanaman lain sampai selesai. Ini karena batu ya. Mana tadi? Selesai. Ini ya dilakukan terus menerus sampai semua tanaman kebagian nutrisi dari NPK Posca Plus ini ya. Seterusnya semua tanaman. Nah, demikian tadi tips dari Mbak Jar untuk mengatasi layu fusarium, yaitu yang pertama tadi dengan garam grosok atau garam dapur ya, tapi yang tidak memakai yodium, garam biasa yang barusan panen dari tambak. Yang kedua dengan menggunakan dolomit. Dolomit adalah kapur pertanian yang aman untuk mengatasi berbagai masalah tanian ya, bagus untuk kelapa, pohon kelapa juga bisa, pakai pohon pisang atau untuk
digunakan di tambak juga bisa ya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan Puradan, tapi ini Mbok Jar biasanya menggunakan langkah dengan insektisida ini langkah terakhir kalau misalnya layu fusariumnya udah mengganas, dipakai dengan cara yang satu dan yang kedua tadi masih bandel, itu Mbok Jar melakukan langkah yang ketiga yaitu dengan Puradan karena mungkin penyakitnya udah sangat parah dan mengganas ya. Itu kalau sangat-sangat terpaksa supaya nanti buah picangnya tidak mengandung insektisida. Nah, setelah dengan 3 langkah tadi Mbok Jar berhasil mengatasi penyakit layu fusarium, langkah yang keempat yaitu dengan mengasih kekebalan tanaman dengan memberi pupuk NPK Poska Plus agar tanaman menjadi sehat subur kayak gini dan akan kebal dengan serangan hama layu fusarium. Dan dengan harapan karena pupuk tadi mengandung zinc, mengandung sulfur dan mengandung nutrisi yang baik sekali untuk tanaman tersebut, diharapkan hasilnya nanti akan melimpah insya Allah. Semoga nanti panen pisangnya ke depan panjang-panjang dan subur-subur ya, dan terhindar dari layu fusarium insya Allah. Demikian tadi keseruan Mbok Jar pagi hari ini. Mbok Jar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.